Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing mengenai ini banyak sekali teman-teman yang tanya bagaimana sih cara memilih mobil terutama Suzuki New Karimun Estilo yang kondisinya good condition atau masih layak dipakai jika teman-teman ingin membeli yang adanya second ya, karena yang baru udah nggak keluar. Jadi yang perlu diperhatikan dari New Karimun Estilo, yang new ini keluaran 2011-12 ya. Jadi kalau rata-rata engine atau mesin itu biasanya rata-rata mereka masih bagus. Kalaupun ada kebocoran itu biasanya rembesan di seal cover valve atas ya. Sebentar saya buka. Saya akan membuka juga cupnya. Ini sekedar contoh aja ya buat teman-teman yang tanya. Sama saudara saya juga mau ambil New Karimun Estilo, masih lihat-lihat kondisi ya. Biasanya kelemahannya mobil ini di kaki-kaki. Notabene kaki-kakinya sama dengan Karimun Estilo yang sebelumnya. Biasanya di bos rak setir. Bos rak setir bawah itu mudah rusak karena dia nggak ada yang namanya stabilizer rak setir ya. Jadi dia langsung ke rak setir dari putaran roda. Rak setir itu ada bosnya itu dari plastik, dia mudah sekali pecah atau mudah sekali aus. Biasanya kalau pengen kuat kita buatkan dari teflon. Untuk sisi mesin biasanya teman-teman yang perlu perhatikan sebentar. Ini mesin K410B New Karimun Estilo 1000 cc. Biasanya di sini. Ini namanya seal cover valve. Itu yang rawan sekali rembes. Dan ini untungnya ini masih kering. Terus juga seal krek as yang ada di itu pulei itu biasanya banyak yang sudah mengeras. Itu pun murah, sekitar 60 atau 70 ribu bisa diganti. Dan untungnya ini masih kering semua. Juga yang perlu diperhatikan mungkin itu ya dari sisi mesin, sama juga dinamo ini dinamo aki ini dinamo AC ini. Maksud saya kompresor AC ini juga ada beberapa yang mendesis gitu, baik New Karimun Estilo maupun yang Karimun Estilo lama. Sama yang kita perhatikan dari body, dari apron biasa ya, apron aman, sealer aman, sama di kaki-kaki ya, terutama New Karimun Estilo itu baik yang KE sampai Wagon R itu kelemahannya menurut saya di kaki-kaki ya. Mulai dari suspensi depan ini juga sudah ganti, suspensi depannya sama dengan KE atau Karimun Estilo sebelumnya, tipenya sama. Yang membedakan hanya desain depannya ini mungkin lebih cantik, sama mesinnya K410B ikut Wagon R, bukan ikut yang Karimun sebelumnya. Mungkin yang perlu diperhatikan di situ ya, dari sisi kaki-kaki yang utama. Untuk engine jika sudah dinyatakan lolos inspeksi, maka langsung berpindah ke kaki-kaki yaitu tadi. Kalau kaki-kaki belakang cenderung aman, biasanya mungkin ada problem lagi di bearing roda. Bearing roda itu kadang kalau ada mendengungnya berarti dia minta ganti bearing roda. Mungkin di situ titik kelemahan di mobil seperti ini ya, di kaki-kaki menurut saya. Untuk engine masih fresh karena dia keluaran 2012 ya. Masih sama dengan adiknya Wagon R. Kemudian untuk sisi interior kita perlu perhatikan jika kita ingin membeli New Karimun Estilo, karet-karet seperti ini ya. Ini ada pemeliharaannya dan usahakan cari yang bagus, cari unit yang masih bagus. Pemeliharaannya dengan nanti akan saya videokan lagi, biasanya dengan kit untuk itu ya, semir ban itu ya, kit black black magic atau apa yang buat ban itu bisa mengawetkan sisi karet-karet, termasuk karet wiper, karet pintu, engine mounting, karet boot drift shaft itu sudah saya olesi itu semua dengan kit untuk ban itu malah saya oles di situ, bukan di ban. Oke, dan kelemahannya lagi di Karimun Estilo itu ini bukan unit yang bagus atau enggak, tapi semua rata-rata itu limbung.
jika pakai ring 13. Ini udah saya upgrade dengan ring 14 karena ada sela yang sangat jauh dari ban ke fender ya. Untungnya ini sudah saya ganti, jadi agak menekan untuk laju angin masuk ya. Itu sementara ya, terutama di kaki-kaki ya yang harus diperhatikan, sama kompresor AC masih bagus atau tidak, dan juga bodi. Kalau bodi sih saya kira relatif dan teman-teman bisa menentukan sendiri. Atau kalau mau simple lagi, jika Anda menginginkan unit seperti ini, Anda bisa langsung check up ke bengkel resmi. Jadi di bengkel resmi Suzuki nanti entah ada biaya tambahan atau apa, dibawa saja unitnya di bengkel Suzuki, minta di check up, itu bisa kalau mau cari simpelnya. Karena saya kira masing-masing mobil itu kelemahannya beda-beda kan. Jadi kemarin saya sempat check up juga di beres resmi Suzuki Madiun, di UMC Madiun seperti ini. Dan usahakan masih pakai coolant, itu sudah pasti pakai coolant. Jangan ambil kalau unitnya sudah pakai air biasa. Sama ya, diperhatikan lagi untuk selang-selang radiator, usahakan tidak ada sealer-sealeran tambahan, tidak ada lem-lem tambahan dan karetnya sudah tidak kempot ya, atau sudah tidak atau masih bagus dan tidak kempot, tidak ambles gitu ya. Artinya dia masih baik, masih kenyal lah, masih layak dipakai. Untuk pemeliharaan karet-karet seperti biasa, saya pakai kit smear ban itu semua untuk karet-karet semua, biar dia seger. Selain seger, dia juga tidak mudah kaku, tidak mudah keras. Oh iya, sekali lagi juga diperhatikan engine mounting. Untuk engine mounting saya juga sudah pernah ganti. Untuk ada di video sebelumnya ya, untuk penggantian engine mounting, ciri-ciri engine mounting tidak baik seperti apa, terutama di New Karimun Estilo 3 silinder. Kalau yang diperhatikan mungkin itu saja menurut saya, mulai dari sisi kaki-kaki ada rack steer, shock, suspensi depan. Kalau suspensi belakang diperhatikan pernya saja, biasanya pernya yang sudah lemah. Kalau shocknya biasanya masih bagus karena cenderung beban di depan ya. Selain itu kompresor AC, jadi kaki-kaki kompresor AC pastikan. Itu yang perlu, istilahnya wajib diperhatikan saat membeli New Karimun Estilo. Oke, mungkin itu saja sharingnya. Buat teman-teman yang menginginkan mobil New Karimun Estilo, semoga segera tercapai, segera bisa membeli New Karimun Estilo seperti ini atau mobil yang di atasnya lagi. Dan untuk yang memilih unit seperti New Karimun Estilo, seperti yang saya jelaskan tadi, apa yang perlu diwaspadai, karena mobil kita beli second bukan beli baru, jadi kita harus ekstra teliti ya, dan itu mendetail. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda menyukai video seperti ini, mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe supaya kami bisa membuat video-video lagi berikutnya. Terima kasih.